Ini nasihat juga dari Hamka. Cara mengenali kekurangan diri. Kan sering saya suruh, mbok yo kita muhasabah. Ayo kita cek hidup kita. Tapi ini kan tidak gampang. Kamu mungkin minat, tapi susah Pak. Caranya gimana? Nah, Hamka ngasih beberapa tips dalam Lembaga Budi. Saya ini punya penyakit diri saya apa saja sih Pak? Mungkin kamu sendiri tidak tahu karena kamu terlibat terus dalam dirimu. Setiap kali saya ngomong tadi kejelekan-kejelekan Budi, yang ada di pikiranmu selalu orang lain, bukan dirimu. Karena susah memang mendeteksi kelemahan diri sendiri. Selalu orang lain. Selalu kamu ngomong, oh itu kubu sana banyak yang gitu Pak. Tadi saya ngomong hasut itu kan mesti dalam pikiranmu, iya Pak, yang kubu sana yang bukan pilihanku itu isinya hasut semua. Yang kubu sini juga begitu. Begitu dia ngomong, wah banyak sekali menyebarkan hoax. Oh iya Pak, kubu sana, selalu kubu sana. Tidak pernah kamu cermati dirimu sendiri karena memang kamu terlibat terus dengan dirimu. Kalau terlibat terus kan memang susah introspeksi. Maka Hamka ngasih beberapa tips. Yang pertama katanya Hamka, ada jalan mudah. Cari guru yang wawasannya luas dan memang mengerti tentang akhlak, tentang cacat-cacat yang tersembunyi. Jadi cari guru yang bisa dipercaya. Ini lebih mudah. Dalam dunia tasawuf itu, dunia tarekat itu, bahkan seorang murid kalau ingin diperbaiki oleh gurunya, pasrah saja 100% pada gurumu. Kadang-kadang gurunya menyuruh aneh-aneh. Kita tidak paham karena ini kok disuruh gini toh ya, tujuannya apa. Tapi gurumu lebih ngerti. Kalau di tarekat disuruh pasrah saja, guru lebih tahu perkembangan mentalmu, perkembangan rohanimu. Kadang-kadang saya beberapa kali mengalami datangnya pakai kendaraan sama guru tarekat ini, sudah kamu pulangnya jalan kaki aja, padahal itu mungkin puluhan kilo. Itu kan kelihatan tidak masuk akal, apa sih gunanya ini. Tapi ada gunanya pasti. Mungkin untuk membunuh egomu, membunuh ketergantunganmu pada dunia, macam-macam. Gurumu yang mengerti. Guru rohani itu kayak dokter kalau dunia jasmani. Kamu kan tidak paham itu, dokter ini kok obat diminum sehari 3 kali, mbak wis diminum 10 kali kan cepet sembuh misalnya. Lo yang ngerti dokternya. Kamu jangan ijtihad sendiri kalau urusan obat. Nanti kamu ngarang-ngarang sendiri misalnya. Nggak. Nah sama kayak rohani. Mungkin kamu punya rumus sendiri Pak, harusnya begini. Nggak. Coba tanya yang ahli. Jangan-jangan kamu ingin mengobati hasadmu, akhirnya malah jatuhnya jadi sombong. Jangan-jangan kamu ingin mengobati sohirul himmah tadi, akhirnya malah overconfident. Kan bisa begitu. Yang ngerti takarannya siapa? Guru. Maka jalan gampang untuk mendeteksi kamu ada penyakit jiwa apa, cari guru. Itu mudah. Bukan berarti kalau tidak punya guru terus tidak bisa. Ya bisa, cuma akan lebih mudah kalau kamu punya guru. Oke, yang kedua, mungkin susah nyari guru hari ini. Gurunya sibuk nyari sampingan macam-macam sehingga kamu mau ketemu saja susah. Nah, cari sahabat. Sahabat tapi yang jujur, tapi yang juga wawasannya luas. Kalau sahabatnya yo podo mursale yo podo wae. Nanti kamu minta, "Bu, aku dinasehati biar penyakit jiwaku hilang." Oh, nasehati gimana? Aku juga penyakit jiwaku. Iya, podo wae. Yo silahkan bertangis-tangisan dalam. Cari sahabat yang wawasannya luas. Jadi kalau ada teman kok kelihatannya ini lebih mantap, lebih stabil menguasai mentalitas rohaninya, kamu dekati, jadikan sahabat. Siapa tahu membantu perkembangan rohanimu.
Misalnya ada teman, aku suka loh temanku ini jujur sekali, dekati dia, belajar kejujuran dari dia, mungkin bisa mengobati penyakit khianatmu. Temanku ini tulus sekali ya, kamu dekati saja jadi teman, mungkin bisa ngasih tips padamu gimana biar kamu tidak hasut. Caranya begitu. Cari sahabat, cari teman yang berpandangan luas sesuai kebutuhanmu. Yaitu kalau kalimatnya Hamka juga yang beragama, serius sama agamanya. Biasanya lebih mudah dipercaya. Sahabat tidak punya, guru tidak punya. Ada tips lagi. Dengarkan musuhmu. Ini agak unik. Musuh itu biasanya yang bisa cepat menemukan jelekmu di mana. Iya, musuh itu kan selalu nyari jelekmu ada di mana. Berarti gampang. Kalau kamu ingin saya itu jeleknya di mana, kok tidak tahu, cari musuhmu. Aku itu salah apa padamu? Nah, dengarkan jawabannya. Ya. Oh, berarti salahku di situ. Nah, diperbaiki. Emangnya kamu ku buat sakit apa? Oh, terus dia jawab kan meskipun sambil maki-maki. Dengarkan saja. Oh iya, berarti aku lemah di situ. Itu cara lain sebenarnya. Jadi cari musuh. Yo, meskipun kalau merasa tidak punya musuh, ya jangan bikin-bikin musuh. Nanti kamu tidak punya musuh, nanti bikin-bikin musuh. Nggak. Kalau kebetulan ada orang yang tidak suka sama kamu, yang benci sama kamu, ayo kamu manfaatkan kebenciannya untuk kebaikanmu. Nah, kan enak ini kan. Selama ini kan kebencian kamu lawan dengan kebencian, sehingga yang kamu dapat hanya rasa dendam tadi. Nah, sekarang ada orang benci sama kamu, biarkan dia ngomong banyak. Maki-makilah aku, bongkarlah semua kejelekanku, silahkan aku tunggu. Alhamdulillah aku bisa muhasabah, tidak capek-capek. Oh, berarti kelemahanku selama ini itu. Oh, berarti orang sakit hati kalau saya kayak gini tuh. Itu kan muhasabah namanya. Kamu sendirian tidak ngerti. Makanya kalau kamu punya akun medsos, ada orang maki-maki, ada orang benci, loh, alhamdulillah ada orang ngasih pelajaran gratis. Ah, berarti kelemahanku di situ. Ini belajar ini aku. Oke, jadi ambil faedah dari musuh. Terus yang keempat, ya berajal dari pengalaman orang lain. Kalau ini membaca realitas. Oh, seperti itu ya jeleknya hasut itu. Berarti aku jangan begitu. Oh, seperti itu ya rusaknya kalau orang saling membenci itu. Berarti aku jangan begitu. Nah, itu cara mengenali kekurangan diri. Jangan masuk ke lubang yang sama yang sudah dimasuki orang lain dan celaka. Kenapa kita bolak-balik mengulang kesalahan yang sama? Karena kita tidak belajar. Pak, yang dilarang kan kita melakukan kesalahan yang sama. Kalau kesalahan orang kan tidak, sama saja. Jadi kalau meskipun itu orang lain yang celaka, ya kamu jangan ngulang itu. Kan saya belum, Pak. Kan dia yang celaka, ya tidak begitu. Kan yang disebut rugi itu kan orang yang mengulang kesalahan yang sama. Ini kan saya baru kesalahan pertama, Pak. Ya tidak begitu. Kalau orang lain salah dan celaka dengan itu, masa kamu juga mau ikut celaka? Jadi belajar. Sangat banyak pelajaran sebenarnya kalau kita membuka mata, buka telinga. Hanya saja mungkin kita tidak peka, atau tadi batin kita agak gelap sehingga tidak bisa membaca lebih jernih pengalaman-pengalamannya orang lain. Jadi ada 4 jalan kalau ingin meningkatkan kualitas hidup kita, mengenali kekurangan kita. Bisa cari guru, bisa cari sahabat, bisa memperhatikan musuh kita, atau yang terakhir, perhatikan pengalaman orang lain. Makanya setiap detik hidup kita itu pelajaran demi pelajaran. Tidak ada yang tidak pelajaran. Untuk hidup kita biar lebih baik. Oke. Terus, setelah ini terus di buku Lembaga Budi itu
tentang kebaikan-kebaikan, budi-budi beberapa profesi. Kalau ini saya ndak harus menjelaskan panjang lebar ya. Kalian pasti sudah familiar dengan penjelasan-penjelasan ini. Bagi yang buka usaha, ayo bahasa sekarang mungkin wira swasta. Ingin kalian jadi majikan sendiri, buka usaha apa? Perhatikan budi ini. Jadi moral itu selain demi kualitas usahamu juga kalau dalam agama ada namanya barokah. Jadi mungkin untungnya secara kuantitas jadi kecil, tapi barokah. Untungnya kecil, manfaatnya lebih besar daripada kuantitasnya. Yang kamu rasakan dalam hidupmu atau dalam hidupnya orang lain, itu namanya barokah. Di antara jalannya agar usahamu barokah, penuhi budi-budi ini, akhlak-akhlak ini kalau menurut Hamka. Yang pertama ilmu, itu pasti ya. Kalau tidak ada ilmu ya tidak mungkin kamu buka usaha, jangan nekat. Tidak ngerti ilmunya. Kalau main komputer, main HP tidak bisa, ya jangan buka usaha reparasi handphone. Itu namanya bunuh diri. Ya, jadi harus tahu ilmunya. Yang kedua, percaya diri, pasti ya. Harus pede. Kalau masih ragu-ragu, dimantapkan lagi niatnya dan kepercayaan dirinya. Yang ketiga, niat, kemauan. Yang keempat, manajemen waktunya diperbagus. Yang kelima, fokus. Kenapa banyak usahamu yang mungkin di antara kalian sekali dua kali pernah bikin usaha apa, biasanya tidak fokus, manajemen waktunya tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya jujur, itu pasti ya, dan amanat, menjaga kualitas, memahami keinginan orang banyak, ngerti yang diinginkan pasar. Promosi juga tidak usah ragu-ragu dan pintar melayani. Jadi ini untuk orang-orang yang ingin buka usaha, yaitu penjelasan tiap subnya banyak, silahkan dibaca sendiri. Bukunya kelihatannya bisa kamu di Google Book juga ada, beli tapi ya. Iya loh, kamu golek gratis terus. Kayak gini mungkin kamu lumayan, tidak usah baca bukunya Pak, dengerin ngaji ini selesai. Ya, dibacalah demi tadi barokahnya ilmu. Oke, kalau memang ingin serius mengkaji ini ya dikaji, dicari bukunya, ya pinjam-pinjam di perpus, kelihatannya juga banyak. Terus kalau pedagang ini jangan spekulasi. Spekulasi itu ya kayak kamu borong semua terus kamu timbun. Besok kalau sudah barang langka kamu keluarkan sehingga harganya mahal, itu tercela. Jangan bersentuhan dengan uang palsu. Yang palsu-palsu tidak terpuji di ranah apapun. Uangnya palsu, barangnya palsu, orangnya palsu. Itu pasti tidak barokah. Jalur yang jelek, mungkin kamu dapat sesuatu kan. Kamu sering kadang-kadang ditelepon orang nipu, WA-mu dibajak untuk nipu, itu kan kita sumpek dengan itu. Orang yang melakukan penipuan merasa asing, penting untuk duit, beres. Tapi hidup kita tidak sesederhana itu sekedar dapat uang. Ada namanya manfaat dan barokah. Mungkin kamu dapat uang banyak, tapi kalau tidak barokah, tiba-tiba kamu sakit, sebanyak apapun uang hanya habis untuk pengobatan. Itu namanya, orang menyebutnya tidak barokah. Jadi jangan hanya mengejar kuantitasnya. Wah, kalau saya punya uang 1 miliar Pak, apa saja saya beli. Kamu dapat 1 miliar terus masuk penjara. Apa yang mau kamu beli, wong kamu di penjara. Nanti hartamu disita semua, tidak cuma yang 1 miliar itu, akhirnya semuanya habis. Itu namanya tidak barokah. Jadi jangan hanya mengejar kuantitas, jangan bersentuhan dengan yang palsu-palsu. Termasuk kata-kata palsu. Kata-kata palsu itu memuji berlebihan, mencela berlebihan. Itu palsu.
Nyatakan kalau ada cacat apa adanya. Jangan curang. Jelaskan harga resminya. Mungkin kalau kamu mau jujur, ya saya ngambil untung sekian, harga pasarnya sekian. Oke, itu budinya pedagang. Kalau ini insya Allah kalian pahamlah dengan membaca satu kalimat. Kalau ini guru, ini kan akademisi semua. Guru punya beberapa budi penting. Yang pertama yang saya catat dari tulisannya Hamka, jangan merasa ilmumu sudah tinggi. Bidang apapun. Meskipun mungkin kamu besok sudah profesor. Karena begitu kamu merasa ilmumu sudah cukup atau sudah tinggi, kamu akan berhenti. Sementara ilmu itu berkembang, dunia ini berubah. Sementara yang kamu tahu hanya sebatas kemampuanmu, sebatas pengalamanmu. Yang pasti tidak sempurna, maka jangan pernah kamu merasa ilmumu sudah cukup tinggi. Kalau kamu merasa tinggi sehubungan, iya sih Pak, tapi saya merasa kalau dibandingkan dia, saya lebih tinggi. Itu pun jangan, karena itu menunjukkan bahwa kamu sedang takabur, kamu sedang sombong. Kamu lebih tinggi dari dia, siapa berani jamin? Ya kan? Mungkin di bidang ini kamu lebih tinggi, tapi di bidang yang lain dia lebih tinggi. Itu kan kayak cerita dalam sufi antara tukang perahu sama ahli bahasa. Ini di Masnawi juga ada. Jadi kan ahli bahasa ini sudah sombong. Suatu ketika ahli bahasa ini naik perahu, diantar oleh tukang perahu jalan-jalan ke tengah laut. Kemudian ngobrol berdua. Bapak ngerti nggak yang dimaksud kalimat majmu itu apa? Nggak ngerti. Gimana Bapak? Sudah tua gini kalimat majmu aja nggak ngerti. Bapak ngerti nggak yang disebut peribahasa itu apa? Apa saya nggak ngerti? Alah Bapak ini sudah tua, peribahasa aja nggak ngerti. Umurnya dihabiskan untuk apa sepanjang hayat ini? Terus ada badai, kapalnya mau terbalik, gantian tukang perahu. Bapak bisa berenang lah? Nggak bisa. Oh ya. Ya, tukang perahunya ndak marah, cuma ya selamat tinggal kalau gitu Pak, karena ini sebentar lagi tenggelam. Ya. Jadi ndak kemampuanmu sepinter-pintermu paling kan di bidangmu. Di bidangnya orang lain mungkin kamu ndak tahu apa-apa. Jangan merasa lebih tinggi dari siapapun. Bahkan di bidangmu sendiri jangan merasa sudah cukup. Terus luaskan pergaulan. Karena ilmu itu ya butuh dukungan yang lain. Kalau di sekolah, di kampus ya dengan wali, dengan mahasiswa, murid yang lain, dengan guru yang lain, dengan masyarakat, harus luas. Terus kalau yang kedua luas, yang ketiga luas. Bisa bergaul dengan siapa saja. Jangan milih-milih, jangan merasa elit. Kalau kamu pulang kampung besok, jangan merasa sarjana Terus kalau ngomong orang sak kampung tidak paham belas. Ya. Kamu pakai bahasa tinggi-tinggi, menjelaskan santai-santai, kamu terus tanya, ini hermeneutiknya bagaimana? Ya. Nah, kamu kan sering gitu. Ya wong kampung ya tola-tola hermeneutik panganan opo. Iya, ya kamu dipinterkan, kamu pinter ini kan diberi kesempatan oleh masyarakat. Bahkan mungkin ada anggaran, dana-dana masyarakat terlibat untuk subsidinya kampus-kampus. Ya, besok kamu harus memberi manfaat ke mereka. Jangan malah menyusahkan mereka. Kan hari ini banyak orang pinter itu yang isinya cuma menyusahkan. Setiap kali dia ngomong, besok pagi ada masalah muncul. Kan ada yang begitu, ya mbok jangan. Ilmu juga butuh barokah. Barokahnya ilmu itu, ya ilmu mau jadi solusi dari banyak masalah. Usahakan setiap kali kamu ngomong, besok pagi ada masalah terselesaikan. Itu ilmumu barokah. Jangan sebaliknya, begitu kamu ngomong masalah muncul, terus kamu diem aja. Kalau gitu nggak usah ngomong. Wong ya kamu cuma bikin susah.
Oke, terus luwes ya, bisa kemana-mana, terus bisa memberi petunjuk, bisa membuka. Kalau ada muridnya, Pak, saya kok buntu ini, tidak bisa mikir, kamu bisa buka pikirannya. Usahakan kamu bisa, paling tidak beri semangat. Jangan malah, kamu buntu, saya sejak lama itu juga buntu misalnya. Nah, itu nanti muridmu cuma, oh gurune wayo buntu yo. Ya paling tidak besarkan hatinya. Ayo kita cari bareng-bareng jawabannya. Nah, jadi jadilah inspirator pada murid-muridmu. Jangan menjatuhkan semangat mereka. Dan juga jangan hanya mentransfer ilmu. Tanamkan juga sikap, perilaku, kesadaran, kepercayaan diri pada mereka. Justru ini lebih penting. Kalau untuk nambah ilmu selanjutnya mereka bisa nyari kemana-mana, tapi pembentukan karakter ini perlu. Besok kalau kamu jadi guru, jadi mahasiswa, usahakan bisa masuk semua, tidak cuma ilmunya. Nah ini budinya seorang guru. Dokter, itu saya urut dari bukunya Hamka itu ya. Dokter itu pertama-tama harus logikanya logika kewajiban pada sesama, logika pengabdian pada anak Adam seluruhnya. Logika pertama itu. Urusan bayaran, urusan imbalan itu nanti. Itu konsekuensi logis kok. Jangan jadi target. Kalau menurut bukunya Hamka. Jadi kalau target pertama harus menolong, karena dokter itu citranya adalah penolong, pelindung, bahkan kayak ayah di depan anaknya pada siapapun yang membutuhkan dia. Kalau di sini ada mahasiswa kedokteran, yang pertama memang harus kemanusiaannya. Dia punya tanggung jawab, punya kewajiban pada sesama manusia. Yang terakhir itu penting, memasukkan kegembiraan dan sukacita pada orang sakit. Dokter tidak boleh menakut-nakuti. Waduh Pak, sakit kayak gini nih. Oh itu pasiennya stres, penyakitnya double nanti. Ya, gembirakan, besarkan hatinya. Oke, kan sekarang banyak tuh yang dokter yang bisa menggembirakan, meskipun yang bikin sumpah juga ada. Ini Bapak kalau 3 hari tidak sembuh, berarti gawat itu Pak, kembali lagi ke sini saja. Nah, ya. Jadi menakut-nakuti tidak boleh. Masukkan rasa gembira dalam hati pasiennya. Ya, yang dokter nanti ngerti akan ada kode etiknya. Yang jelas kemanusiaan yang jadi dasarnya. Ya kalau di Indonesia mungkin dokternya baik-baik. Kalau di film India itu banyak yang dokternya nyebeli. Di film tapi tidak tahu aslinya. Mungkin ya ndak beda. Oke.